Para pemirsa Salam TV rahimani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Tadi sebelum break ya kita sudah sampaikan bahwa terkait dengan al-muslimu ma'a nafsihi, seorang muslim bersama dirinya, dia harus memperhatikan yang kedua setelah jisimnya adalah akalnya. Ya, akalnya. Apa yang harus diperhatikannya? Yang pertama, dia harus memiliki ilmu. Ya, karena dia tahu benar al-ilmu indal muslim fardhatun wa syarafun. Ya, menuntut ilmu atau ilmu di sisi seorang muslim itu adalah sebuah kewajiban. Menuntut ilmunya adalah sebuah kewajiban wa syarafun, sekalian juga dia sebagai syarafun, sebuah kemuliaan. Artinya orang yang sudah berada di dalam kancah penuntutan ilmu berarti dia dalam keadaan kemuliaan dan dia telah menunaikan sebuah kewajibannya. Yang kedua, yang terkait dengan akalnya ini, ya. Yang terkait dengan akalnya adalah yang kedua, thalabul ilmi mustamirrun hattal mamat. Menuntut ilmu itu terus-menerus hattal mamat sehingga meninggal dunia. Jadi enggak ada ceritanya itu orang berhenti untuk ilmu, enggak ada. Terus ya. Walaysa ta'allumu wal haqqu an tahsula ala syahadatin aliyah. Bukanlah menuntut ilmu ya, laisa ta'allum, dan bukanlah menuntut ilmu yang sejati an tahsula ala syahadatin aliyah, engkau mendapatkan syahadah ijazah yang tinggi. Jadi menuntut ilmu itu mungkin kalau belajar formal itu ada khatamnya. Ah, itu dia. Kalau belajar formal itu mungkin ada khatamnya kan. Kalau orang sudah S3 hari ini kan nggak ada lagi S4, kan nggak ada. Hanya di negeri kita ini hanya cukup S3 kan gitu. Itu khatam lah dia. Dari sisi belajar formalnya. Tapi kalau menuntut ilmu itu nggak ada ceritanya itu, ya. Walaupun dia sudah mendapatkan gelar doktor, gelar profesor ini lain ya, ini bukan dengan sekolah kan gitu. Gelar doktornya dia tetap menuntut ilmu, nggak ada ceritanya berhenti itu, ya. Walaysa ta'allumul haqqu an tahsul ala syahadatin aliyah, bukanlah ya menuntut ilmu yang sejati itu engkau mendapatkan syahadah atau ijazah yang tinggi. Tuhaqqiqu lakal al-maurida al-maliyah ats-tsarra, ya. Yang dengan itu engkau memastikan dirimu mendapatkan sumber-sumber harta yang banyak. Mendapatkan apa ya? Harta yang banyak dengan ilmu. Biasalah orang kalau menuntut ilmu sudah tinggi ilmunya, tentu akan dapatkan pekerjaan yang bagus, akan mendapatkan ini dan itu kan begitu, ya. Tuhaqqiqu laka al-maurida al-maliyah ats-tsarra. Itu akan memastikan kepadamu engkau mendapatkan sumber-sumber harta yang banyak. Wa tatmanul 'isha ridha al-khabdha, ya. Wa tatmanu al-'isha ar-radiyya al-khabdha, dan engkau dijamin dan engkau mendapatkan jaminan kehidupan yang senang dan mudah. Ah, kan gitu. Tsumma tatwi kashhuka, ya. Kemudian tertutup, ya. Kemudian terlipatlah keinginanmu anil mutala'ah. Tsumma tatwi kashhuka anil mutala'ah. Kemudian tertutuplah keinginanmu dari mutala'ah wal awistizadah min kunuzil ma'rifah. Kemudian tertutuplah keinginanmu untuk mutala'ah atau untuk menambah ya kendi-kendi pengetahuanmu. Artinya bukanlah menuntut ilmu yang seperti ini. Ini bukan bukan menuntut ilmu yang diharapkan dalam Islam. Bahwa orang yang sudah mendapatkan ijazah syahadah ya, ijazah yang tinggi, lalu dia mendapatkan harta yang banyak, dengan begitu dia mendapatkan kehidupan yang senang, menyenangkan, mudah, kemudian pada akhirnya apa? Dia berhenti dari menuntut ilmu. Tertutup sudah mutalaahnya, nggak mau belajar, nggak mau buka buku, nggak mau duduk di majelis ilmu lagi, udah, ya. Bukan begitu yang diharapkan dalam Islam. Bal at-ta'allumul haqqu an tastamirra fi mutala'atika wa tazdadu kulla yawmin ilman amalan biqaulihi ta'ala. Bahkan menuntut ilmu yang sejati itu adalah engkau terus-menerus fi mutala'atika, terus-menerus untuk mutala'ah. Mutala'ah itu membaca buku, ya, dengan sebaik-baiknya. Wa tazdadu kulla yawm, dan engkau bertambah setiap hari ilmumu. Wa tazdad, dan bertambah setiap hari kulla yaumin ilman, engkau menambah setiap hari ilmumu, amalan biqaulihi ta'ala, karena mengamalkan, mengaplikasikan firman Allah Azza wa Jalla, wa qur rabbi zidni ilma, wahai Rabbku. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam diabadikan oleh Allah dalam perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi, ya, yang terdapat dalam surah Thaha ayat 114. Wa qur rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Nggak ada meminta tambahan harta. Tidak. Bahkan Nabi SAW kita tahu dia meninggal, nggak ada yang meninggalkan harta. Ada hartanya sedikit, itu pun tergadai sama orang Yahudi, baju besinya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya,
Jadi oleh karena itu ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an. Seorang dalam Islam seorang yang dikatakan menuntut ilmu itu tuh nggak ada batasan waktunya, nggak ada. Jadi seperti yang di atas tadi disampaikan, bukanlah menuntut ilmu itu engkau mendapatkan ijazah yang tinggi, lalu engkau mendapatkan harta yang banyak, kehidupan yang mudah, lalu udah berhenti nggak mau lagi belajar. Bukan itu yang diharapkan dalam Islam. Dalam Islam itu adalah belajar itu al-haq, yang sejati itu antastamirra fi mutala'atika, terus menerus untuk belajar. Wa tazdadu kulla yawmin ilman. Ya, wa tazdada kulla yawmin ilman, dan engkau ya setiap hari mendapatkan ilmu. Amalan biqaulihi ta'ala, karena melaksanakan firman Allah Azza wa Jalla apa? Wa qur rabbi zidni ilman, wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Allahu akbar. Kita selalu minta tambahan kepada Allah ilmu. Tapi doa-doa kita kan biasanya doa-doa duniawi kan kebanyakan kan. Ya Allah beriku kesehatan, berikan rezeki yang banyak. Itu doa-doa duniawi yang banyak. Pernahkah kita berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah sampai aku nanti berkeringat ya Allah. Janganlah aku kepanasan nanti di padang mahsyar ya Allah. Berikan aku naungan-Mu ya Allah. Ya, janganlah aku engkau jatuhkan aku ketika aku melewati sirat ya Allah, titi ya Allah. Ada enggak doa-doa kita kayak gitu? Jarang. Kita selalu mengutamakan yang duniawi, jangan. Jadi seorang muslim itu kalau perkara dunia dia udah selesai gitu loh. Perkara akhirat. Pernah nggak kita katakan, ya Allah berikanlah aku kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat? Nggak ada. Paling kita kebahagiaan dunia, istri yang cantik, rumah mewah. Ya nggak masalah doa seperti itu gitu kan. Tapi seorang muslim itu hendaknya melampaui batas itu. Kalau itu aja udah kecil kali lah gitu lah kira-kira begitu kan. Dia sudah akhirat. Ya Allah berikanlah aku tempat di surga nanti Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus ya Allah. Begitu. Jadi doa-doa kita yang sudah keakhiratan dia, tidak lagi keduniaan. Sekalipun keduniaan itu juga tidak tercela begitu kan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ingin lebih dari itu. Karena kita ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, orang yang kita ingin berdoa itu adalah kita ingin mendapatkan hasanah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa qad kana salafuna salihu mahma 'azzamat manzilatuhum al-ilmiyah la yakuffuna an istizadati min at-ta'allumi wa mutaba'ati tahsili hatta akhiril umur. Dan sungguh adalah salafuna salih, para pendahulu kita, yang soleh-soleh, mahma 'azzamat manzilatuhum, sekalipun tinggi kedudukan mereka secara ilmu, la yakufuna anit istizadati anit minat ta'allum. Mereka tidak memadakan diri mereka, tidak mencukupkan diri mereka dari menambah ilmu. Minat ta'allum, dari belajar. Wa mutabati tahsili hatta akhir umur. Dan mereka selalu berusaha untuk mengikuti pelajaran dan mengikuti kajian ilmu untuk mendapatkan ilmu tersebut hatta akhirul umur, sehingga di masa-masa akhir-akhir hidup mereka. Masya Allah. Ya. Wa yarawna annal ilma yahya wa yanmu bil mutabah. Dan mereka berpendapat bahwa ilmu itu akan selalu hidup, yanmu, dan selalu akan bertambah bil mutabah, dengan selalu ikut dengan menuntut ilmu, selalu terlibat dalam menuntut ilmu. Itu dia. Ini benar memang, ya, bahwa ilmu kita ini kan kalau nggak kita asah, kita panaskan gitulah kira-kira ya. Nggak dipanasi dengan cara ikut hadir di majelis ilmu, melihat tontonan-tontonan ilmu, mengikuti kajian-kajian ilmu, baik live ataupun baik online atau ghairu online gitu kan, baik online atau offline, atau seperti kajian-kajian mengikuti di televisi seperti ini ilmu ini akan mati, dia nggak akan hidup ya. Annal ilma yahya, ilmu itu akan hidup, wayanmu, dan berkembang bil mutabah, dengan kita selalu rajin mengikuti dan update dengan ilmu. Wayadbulu wa yajuffu bil hajri wal inqita, dan ilmu itu akan layu, wa yajuffu, dan akan kering bil hajar, dengan kita tidak mau mengikuti ilmu, enggak mau menuntut ilmu, al inqita, terputus dari majelis ilmu. Jadi kalau kita selalu bergabung dengan ilmu, selalu ikut di majelis ilmu, ya bahkan kita mungkin mengajar, ilmu kita itu akan bertambah. Kan beda ya, kalau harta kita kasih sama orang akan habis kan, sekalipun harta yang kita sedekahkan tidak akan berkurang. Ya, tapi kalau ilmu kita kasih bukan berkurang ke kita, bertambah ilmu kita, masya Allah ya. Walahum fi dzalika aqwalun ra'i'atun tadullu ala ihtiramihim wa taqdirihim 'ala al-ilm. Dan pada perkara ini, walahum, dan bagi para ulama salafun saleh, dalam perkara ini ada perkataan-perkataan yang sangat indah, yang menunjukkan penghormatan mereka dan
pengagungan mereka terhadap ilmu. Jadi dari perkataan-perkataan mereka ini kita tahu bahwa mereka ini benar-benar mengagungkan dan menghormati ilmu. Wa hirsihim ala mutaba'atihi, dan betul kesungguhan mereka untuk selalu berusaha untuk mendapatkan ilmu. Wa nahli al-mustamiri, dan terus-menerus meminum, ya, meminum yang terus-menerus dari tempat minumnya yang segar, yang tawar. Artinya mereka selalu berusaha untuk bagaimana mendapatkan ilmu. Ilmu yang kita maksud di sini qala Allah, qala Rasulullah, wa qala sahabah. Apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum wardahum jami'an. Jadi mereka ini selalu berusaha seperti itu. Wa min hadhil aqwal ar-ra'iyah, di antara perkataan yang indah itu marawah al-Imam Ibnu Abdil Bar an Ibni Abi Ghassan. Di antara perkataan yang indah, perkataan salafun salih yang indah itu adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Abdil Bar. Dari siapa? Dari Ibnu Abi Ghassan, dari Ibnu Abi Ghassan. Qal, apa kata Ibnu Abi Ghassan? La tazalu aliman ma kunta muta'alliman. Engkau senantiasa menjadi orang yang alim selama engkau mau belajar. Allahu Akbar. Fa idza staghnaita kunta jahilan. Apabila engkau mencukupkan diri untuk tidak menuntut ilmu, kunta jahilan. Di titik itu engkau bodoh. Allahu Akbar. Ya. Jadi selama kita mau belajar, selama itu kita dianggap orang yang alim. Ya. Tapi kalau kita sudah mencukupkan diri, nggak mau lagi belajar, nggak mau lagi hadiri majelis ilmu, nggak mau lagi menyaksikan tontonan seperti ini, disitulah kita sudah sampai ke titik kejahilan. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Waktu kita terbatas, insyaallah taala kita bisa ketemu lagi insyaallah di episode dan di pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha.